Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang. Di sini kita akan bahas materi fisika tentang dinamika rotasi, yang khususnya akan bahas tentang subbab momen gaya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas persoalan tentang momen gaya, kita lihat apa sih definisi dari dinamika rotasi dan momen gaya. Jadi, dinamika itu adalah gerak, sedangkan rotasi itu adalah berputar. Jadi, dinamika rotasi itu di sini kita akan mempelajari tentang pergerakan dari benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Nah, dinamika rotasi ini sebenarnya mirip atau bahkan menggunakan konsep dari hukum 2 Newton. Nah, teman-teman ingat ya, hukum 2 Newton itu rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A, di mana M adalah massa dari benda itu, kemudian A adalah percepatan gravitasi. Nah, gaya itu yang menjadi sebab bergeraknya dari suatu benda. Tapi untuk di gerak rotasi itu, yang menyebabkan benda berputar itu disebut dengan momen gaya atau torsi. Simbolnya itu adalah mirip T besar, tapi dia bawahnya melengkung ya teman-teman, seperti ini. Disebut sebagai momen gaya atau torsi. Nah, jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu lebih dari satu, atau yang menyebabkan suatu benda itu berputar itu gayanya lebih dari satu, maka akan menyebabkan momen gaya total. Yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu sigma tau sama dengan F dikali dengan L. F itu adalah gaya dan L itu adalah lengan. Untuk rumus lebih lanjutnya kita bahas di slide selanjutnya. Oke, di sini tertulis rumus momen gaya total adalah sigma tau sama dengan F dikali L. Sigma tau adalah momen gaya total dengan satuan Nm, Newton meter, kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton, dan kemudian L adalah lengan dengan satuan meter. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah F dan L. F adalah gaya yang harus, ingat ya teman-teman, tegak lurus dengan lengan. Sedangkan lengan itu apa sih? Lengan itu adalah jarak titik poros putar terhadap gaya atau jarak titik tumpu terhadap gaya. Kita lihat di gambar sebelah kanan, teman-teman. Yang pertama ada, kita perhatikan poros. Titik yang ada di sebelah sini itu adalah poros atau sumbu putar. Kemudian kita lihat F. F itu ada di sebelah sini. Posisinya di sebelah sini. Nah, jarak antara poros dengan gaya itu disebut dengan lengan. Jadi jarak antara poros dengan gaya itu disebut dengan L atau lengan gitu. Nah, di sini itu gaya yang bekerja itu harus tegak lurus dengan lengan, teman-teman. Di sini kan F-nya itu miring ya. Dia posisinya di sini tapi dia posisinya miring. Nah, kalau posisinya miring, apakah dia tegak lurus dengan lengan? Enggak ya, teman-teman. Oleh karena itu gimana nih biar gayanya tegak lurus? Apabila gayanya itu miring, teman-teman, kita harus proyeksikan gayanya itu terlebih dahulu agar gaya itu bisa tegak lurus dengan lengannya. Proyeksikan seperti apa? Seperti bab fisika yang sebelumnya, proyeksi itu ada dua, terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Nah, seperti ini. Kalau yang atas kita sebut dengan FY, kalau yang bawah kita sebut dengan FX. Nah, kira-kira yang tegak lurus nih, yang FY atau yang FX? Yang FY ya teman-teman ya, karena dia posisinya seperti ini. Ini lengannya, dan ini FY-nya. Tegak lurus itu berarti 90 derajat ya teman-teman. Nah, kalau gayanya itu miring, kita harus proyeksikan dulu, baru nanti kita kalikan dengan lengannya, seperti itu. Nah, kita ingat, benda itu bisa berputar jika diberi gaya, dan jarak titik poros atau titik putar terhadap gaya disebut dengan lengan. Oke. Kita masuk ke contoh dari aplikasi dalam kehidupan sehari-hari nih, biar teman-teman tuh bisa lebih bisa gitu untuk membayangkan. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oke, jadi di sini contohnya adalah aplikasinya dinamika rotasi itu adalah pada saat kita membuka atau menutup pintu, teman-teman. Yang kita lihat pertama adalah di pintu itu ada engsel ya teman-teman ya, ada engsel. Engsel ini dia sebagai titik poros atau titik tumpu. Nah, engsel itu sebagai titik tumpu atau titik poros. Kemudian yang biasa kita pegang ketika membuka atau menutup pintu itu adalah gagangnya ya teman-teman, gagangnya. Jadi ketika kita membuka kita menarik, ketika kita menutup kita mendorong kembali. Nah, ketika proses menarik atau mendorong itu adalah gaya yang bekerja, teman-teman. Jadi gaya yang bekerja itu ada di gagang pintunya itu ya teman-teman, yang kita tarik atau yang kita dorong. Kemudian lengannya mana nih? Ingat, lengan tadi adalah jarak titik tumpu dengan gaya yang bekerja. Makanya antara titik tumpu atau antara engsel dengan gagang ini jaraknya ini, lebar dari pintunya ini. Nah, maka lebar pintu ini adalah sebagai lengannya, teman-teman, gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi dari dinamika rotasi dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Nah, momen gaya ini termasuk ke dalam besaran vektor, teman-teman. Ingat dulu kita udah pernah belajar besaran, ada dua nih, besaran vektor dan juga besaran skalar. Nah, kalau besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah, kayak gitu. Untuk arah, kita di momen gaya ini kita terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk searah jarum jam kita sepakati nilainya itu positif, sedangkan berlawanan dengan jarum jam kita sepakati nilainya itu negatif. Maksudnya gimana sih? Yuk kita masuk ke contoh soal untuk lebih pahami lagi. Oke, di sini kita masuk ke contoh soal yang nomor 1 nih, teman-teman. Kita bahas dulu nih. Jadi di sini ada suatu batang homogen yang dia itu diputar. Ini tanda ini tuh namanya dia diputar, menunjukkan kalau dia diputar. Karena dia diputarnya itu ke kanan, berarti kalau ke kanan itu dia searah jarum jam ya teman-teman. Dia posisinya searah jarum jam. Oke. Nah, ada titik A di sini. Titik A ini adalah dia sebagai titik porosnya atau titik tumpunya, gitu. Jadi porosnya itu di ujung sini. Nah, kemudian di sini batang ini panjangnya adalah 2 meter, teman-teman. Dan dia diberi gaya sebesar 10 Newton. Nah, ini 10 Newton. Kita jabarkan dulu rumusnya, teman-teman. Tadi ada sigma torsi sama dengan F dikali dengan L. Kita lihat dulu F-nya. Apakah F-nya sudah tegak lurus dengan lengan? Kita lihat. Titik poros di sini, F di sini. Jarak antara titik poros dengan gaya adalah lengan. Oh, lengannya ternyata panjang dari batangnya. L-nya berarti dia 2 meter. Ini sebagai L. L-nya di sini, gayanya di sini. Oh, ternyata sudah tegak lurus, teman-teman. Ketika sudah tegak lurus, kita langsung masukkan ke rumus. Tapi kita lihat, gaya ini arah putarnya searah jarum jam atau berlawanan. Taunya dari mana? Titik porosnya di sini, gayanya di sini. Berarti dia kan berputar terhadap titik porosnya atau titik tumpunya. Berarti dia arahnya ke sini. Nah, arahnya ke sini, teman-teman.
Berarti kalau arahnya ke sini, dia berlawanan dengan jarum jam. Seperti itu. Kalau berlawanan dengan jarum jam tadi positif atau negatif? Negatif. Kita terus dulu, negatif F kali L. Sekarang kita tinggal masukkan nilainya. Negatif, gayanya 10 Newton, lengannya adalah 2 meter. Berarti sama dengan negatif 20 Newton meter. Kok momen gayanya negatif? Nah, negatif di sini itu hanya menunjukkan arah ya teman-teman. Jadi kalau ditanya berapa besar momen gayanya? Besar momen gayanya adalah 20 Newton meter dengan arah berlawanan jarum jam. 2 Newton meter berlawanan jarum jam. Nah, seperti itu. Sekarang kita kerjakan yang nomor 2 nih teman-teman. Kita kerjakan dulu yang nomor 2. Oke, nomor 2 ini dia gayanya miring teman-teman. Ingat, kalau gayanya miring berarti harus kita proyeksikan. Di sini kita proyeksikan ke sumbu X atau Fx. Yang satunya ke atas atau Fy. Masih di titik tumpu yang sama, yaitu di sebelah pinggir sini. Berarti yang tegak lurus dengan lengan yang mana? Fx atau Fy? Yang Fy ya teman-teman. Yang Fy gitu. Berarti di sini tadi pergerakannya karena titik tumpunya ada di sini. Kemudian ini lengannya, ini gayanya. Karena dia berputar terhadap porosnya atau titik tumpunya, berarti dia sini muternya. Berarti berlawanan ya. Kita tulis lagi sigma tau sama dengan negatif F kali L. F-nya yang mana? F-nya pakai yang Fy teman-teman. Berarti negatif Fy kali L gitu. Fy ini apa sih? Ingat ayo. Di sini sudutnya nih. Berarti kalau Fx ini adalah F sin theta. Berarti kalau Fy ini adalah balik ya teman-teman ya. Kalau yang Fx itu adalah F cos theta. Kalau Fy adalah F sin theta. Berarti kita tinggal masukin aja nih. F negatif F sin theta dikali dengan L-nya 2 meter. F-nya tadi berapa? 10 ya. Berarti min 10. Sin dari 37 derajat berapa? Ayo, berapa kira-kira teman-teman? Kita enggak. Sin 37 derajat itu berapa? Ada ingat? Jangan sampai kebalik dengan yang 53 ya teman-teman ya. Oke, jadi sin 30 derajat itu adalah 3/5. Kemudian kali dengan 2 meter. Ini Newton ya tadi satuannya. Kemudian kita catat aja nih, 10 sama 5 dapatnya 2. Berarti min 2 dikali 3 minus 6. Minus 6 dikali 2. Berarti minus 12 Newton meter. Berarti di sini itu menunjukkan bahwa besarnya adalah besar momen gayanya adalah 12 Newton meter. Berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Nah, itu. Next kita ke soal selanjutnya. Nah, ini gayanya kalau kita lihat ternyata lebih dari satu, teman-teman. Kalau tadi kan cuma satu ya. Sekarang lebih dari satu. Kalau lebih dari satu gimana? Seperti yang udah kita jabarin tadi sedikit di definisi, apabila gaya yang diberikan pada suatu benda supaya benda itu bisa berputar, maka nanti ada momen gaya total. Momen gaya total itu sebenarnya udah kita bahas ya, sebenarnya sigma torsi adalah momen gaya total. Jadi kalau kita jabarin di sini momen gaya total, karena gayanya lebih dari satu, nanti ada torsi 1 yang disebabkan oleh gaya 1 ditambah dengan torsi 2 yang disebabkan oleh gaya 2 dan torsi 3 yang disebabkan oleh gaya ketiga, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya intinya kayak gitu. Sekarang kita bahas nih satu-satu dulu, mulai dari torsi 1. Torsi 1 berarti disebabkan oleh gaya yang pertama. Ini rumusnya F1 kali dengan L. Oke. Nah, kita lihat porosnya itu di mana sih? Kalau tadi kan di pinggir ya, ternyata di sini porosnya di sini, teman-teman. Nah, porosnya ada di sini. Sedangkan F1 itu ada di sini. Berarti lengannya yang mana? Di sini diketahui kalau panjang dari batang ini adalah 3 meter. Dari titik A ke ujung yang sebelah kiri ini adalah 1 meter, berarti sisanya di sini adalah dia 2 meter. Dia 2 meter. Sedangkan F1 di sini posisinya. Titik tumpunya di sini. Berarti L-nya yang panjangnya segini ya. Enggak sampai 3 meter, teman-teman, karena titik tumpunya cuma sampai sini aja. Dan dia harus tegak lurus juga terhadap lengannya. Gitu. Arahnya kemana nih? Nah, titik tumpunya di sini, gayanya di sini. Dia berputar terhadap porosnya atau titik tumpu, berarti dia ke sini. Berarti dia berlawanan, teman-teman. Berarti untuk torsi yang pertama dia adalah min 10 dikali dengan L-nya adalah 2. Berarti min 20 Nm, teman-teman. Sekarang torsi yang kedua. Torsi kedua ini disebabkan oleh gaya yang kedua. Berarti F2 dikali dengan L. Oke. F2 di sini, teman-teman. Titik tumpunya di sini. Berarti lengannya mana? Lengannya ini, yang 1 meter. Karena dia posisinya jaraknya, ingat. Lengan itu titik tumpu, jarak titik tumpu dengan gaya yang bekerja. Gayanya kan F2 nih, titik tumpunya di A, berarti jaraknya yang 1 meter. Sekarang kita lihat, dia berputarnya searah atau berlawanan. Gayanya nih di sini, teman-teman. Titik tumpunya di sini. Ingat, dia berputar terhadap porosnya atau titik tumpunya. Berarti dia putarnya ke sini nih. Berarti dia searah jarum jam. Ini nih. Nah, dia berarti berputarnya ke sini, seret. Nah, berarti dia positif. Kita masukkan F2 berapa? 20 Newton dikali sama 1. Berarti dia 20. Ini negatif tadi yang atas ya. 20 Newton meter. Oke. Biar lebih jelas lagi. Min 20 Nm. Oke, sekarang ada F3 nih, teman-teman. Tapi F3 ini dia posisinya ada di pas titik tumpunya. Oke. Apabila gaya itu pas atau berada di titik tumpu, maka dia nggak punya lengan, teman-teman. Karena ini posisinya. Lengan itu kan jarak dari titik tumpu terhadap gaya. Lah, gayanya aja di titik tumpunya, berarti lengannya 0. Makanya torsi yang ketiga adalah 0. Karena kan F3 dikali dengan L, sedangkan L-nya itu 0. 30 dikali 0, berarti 0. Gitu. Sekarang, karena gayanya ada 3, maka ketiga torsinya kita jumlahkan, teman-teman. Kita jumlahkan. Sigma torsi sama dengan min 20 Nm ditambah dengan 20 Nm ditambah 0 ya. Berarti berapa, teman-teman? Min 20 tambah 20, ya 0. Gitu. Terus kalau 0 kayak gimana? Berarti kalau 0, batang ini tidak bisa berputar. Terus arahnya gimana? Ya diam, gitu. Kenapa bisa diam? Karena besar dari gaya yang sebelah kanan itu dia seimbang, teman-teman, dengan gaya yang ada di sebelah kiri. Seperti itu. Terima kasih.